Agama Hindu masuk ke Indonesia diperkirakan pada abad ke-4, dibawa oleh orang India yang berdagang dan mencapai perkembangan pada abad ke-7. Hubungan masyarakat India dengan masyarakat Sumatera Utara sudah terjalin sejak para pedagang tembakau dari Jawa mendapatkan hak konsesi tanah dari Sultan Mahmud Delhi untuk menanam tembakau Delhi yang berkualitas baik sebagai pembalut cerutu. Akibat dari berkembangnya perkebunan besar, orang Cina, Jawa, dan India datang sebagai buruh dan orang Minangkabau dan Mandailing merantau untuk berdagang. Buruh-buruh Tamil yang datang dari India sebagian besar dipekerjakan di perkebunan-perkebunan. Orang India Tamil sebagian besar menganut agama Hindu. Maka dari itu, dengan semakin banyak etnis Tamil di Sumatera Utara, maka mereka membutuhkan fasilitas tempat beribadah. Arsitektur Hindu dapat dijumpai dengan adanya bangunan-bangunan tempat beribadah umat Hindu atau yang biasa disebut dengan kuil. Kata kuil berasal dari bahasa India, ko artinya Tuhan dan il artinya rumah. Arsitektur India dibawa oleh bangsa India ke Indonesia. Arsitektur India dikenal lewat rancangan kuil-kuil sampai ke Asia Tenggara, mulai abad ke-5 hingga ke-13. Arsitektur Hindu di India dibagi atas 3 langgam, yaitu langgam Hindu Utara atau Arya, langgam Hindu Selatan atau Tamil, dan langgam Kashmir atau Punjab. Peranan dan fungsi kuil adalah tempat di mana seseorang mencari ketenangan. Bagi seorang penganut agama Hindu, kuil itu bukan saja berperan sebagai tempat ibadat, melainkan sebagai tempat bagi pemerintah segala alam. Selama abad pertengahan, kuil Hindu dibuat dari pahatan dinding, tebing, atau bukit. Konsep merancang kuil dibuat oleh seorang Brahmin dengan tatanan ilmu arsitektur Hindu yang dinamakan Wastu Sastra. Tatanan bentuk manusia dalam posisi semedi di dalam grideon yang secara konsisten mengatur perancangan bentuk kuil di wilayah India. Tidak sembarangan orang bisa merancang kuil Hindu, karena sebelum sampai proses pembangunan kuil selesai, si perancang harus berpuasa dan berdoa untuk meminta petunjuk dari Tuhan. Hinduisme adalah salah satu agama tertua di dunia dan memiliki lebih dari 900 juta pengikut di seluruh dunia. Meskipun sebagian besar umat Hindu tinggal di India, ada juga sejumlah pengikut Hindu dengan jumlah yang cukup banyak di Nepal, Bangladesh, dan negara kita, Indonesia. Bangunan Hindu di India dimulai hampir 2000 tahun yang lalu dan menandai tradisi Hindu dari agama Weda. Arsitektur kuil Hindu telah berkembang dan terdiri dari berbagai macam gaya. Kuil-kuil Hindu biasanya didedikasikan untuk salah satu dewa Hindu utama dan mengandung murti atau citra suci dari dewa. Kuil Sri Mariamman dibangun pada tahun 1881 oleh masyarakat Tamil yang tinggal di Medan dan dikepalai oleh Rangga Sami Naihar yang juga sebagai donatur untuk pembangunan kuil ini. Nama kuil Sri Mariamman diambil dari salah satu nama dewi yang dipercaya oleh orang Hindu sebagai ibu atau dewi pelindung. Kuil ini mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan pengurus kuil. Pada tahun 1991, kuil Sri Mariamman direnovasi total oleh seorang pendeta agung yang bernama Bapak S. Marimutu. Di bagian depan pintu masuk kuil terdapat arca Tuara Sakti dan relief patung Dewa Siwa di atas lambang pintu masuk. Di bagian depan dinding sebelah kanan terdapat patung yang menggambarkan perkawinan Sri Laksmi. Patung yang di tengah adalah patung pendeta yang menikahkan mereka dan digambarkan memakai surban dan berkumis tebal seperti tipologi dari orang Tamil. Di bagian depan dinding sebelah kiri terdapat patung pernikahan Sri Parvati. Patung Parvati digambarkan bertangan dua dengan sikap tangan salah satunya yang sebelah kiri menampung air. Garbagriha merupakan bagian utama dan terpenting dari kuil. Denahnya berbentuk bujur sangkar atau persegi. Lokasi Garbagriha diperhitungkan sedemikian rupa agar menjadi pusat keseimbangan dan keselarasan karena Garbagriha adalah lambang mikrokosmos dari jagat raya. Di tengah-tengahnya disemayamkan arca sesembahan. Untuk kuil-kuil yang dibangun bagi dewi-dewi, Garbagriha berbentuk persegi panjang, seperti di kuil Sri Mariamman yang digambarkan sebagai ibu pelindung. Garbagriha pada kuil Sri Mariamman Medan berwarna kuning keemasan dan terdiri atas 2 tingkatan.
bentuk garbagriha pada kuil ini semakin ke atas semakin mengecil, seperti bentuk sebuah piramid. Pada garbagriha ini terdapat banyak ornamen khas India, seperti ornamen gajah, singa, dan juga berbagai macam dewa. Halaman pada kuil Sri Mariamman berbentuk persegi dan berada pada sekeliling kuil, yang dimana biasa disebut dengan mandapa. Mandapa terletak tepat pada belakang gerbang masuk utama kuil. Pada dinding pembatas mandapa terdapat ornamen dan gambar dewa-dewa yang menghiasi dinding tersebut. Penutup lantai pada mandapa terbuat dari paving block berwarna merah bata. Pada mandapa terdapat 2 tempat seserahan. Sering dilakukan upacara-upacara di dalam mandapa seperti tari-tarian persembahan dan sembahyang bagi agama Hindu. Gopura atau disebut juga dengan gerbang, yaitu merupakan sebuah penghubung atau jalan menuju ke dalam kuil. Gopura berbentuk persegi yang berada pada depan bangunan utama. Pada kuil Sri Mariamman hanya terdapat 1 buah gopura. Pintu gerbang atau gopura yang ada di kuil Sri Mariamman Medan dihiasi sebuah gopuram, yaitu menara bertingkat yang biasanya dapat ditemukan di pintu gerbang kuil-kuil Hindu dari India Selatan atau semacam gapura. Gopura yang ada di kuil Sri Mariamman berwarna orange dengan hiasan ornamen yang berwarna kuning dan merah. Pada bagian bawah gopura terdapat 2 buah anak tangga yang terbuat dari ubin berwarna merah bata. Denah pada kuil Sri Mariamman berbentuk persegi panjang dengan ukuran 12 x 27 meter. Pada bagian dalam kuil terdapat beberapa ruangan, yaitu sebuah ruang suci sebagai tempat penyembahan yang berukuran 4 x 4 meter dan juga ruang suci tambahan yang berukuran 2 x 2 meter. Di dalam 3 bilik pemujaan terdapat patung-patung yang masing-masing adalah Sri Mahawisnu atau Dewa Pemelihara, Siwa atau Dewa Peleburan, dan Brahmana atau Dewa Pencipta. Di dalam kuil juga terdapat banyak patung-patung yang menghiasi kuil dan menambah keindahan kuil Sri Mariamman. Ruang suci utama merupakan ruang yang paling sakral dan paling suci pada kuil ini. Terdapat beberapa patung gajah dan dewa-dewa lainnya yang menghiasi ruangan ini. Selain itu, diletakkan juga beberapa seserahan pada depan ruangan. Di depan seserahan juga diletakkan 2 buah mangkok berisi abu yang berwarna merah dan putih. Abu tersebut didatangkan dari gunung batu di India. Abu putih melambangkan bahwa hidup manusia tidak ada artinya, dari debu kembali menjadi debu. Abu merah melambangkan permohonan kebijaksanaan dan kesehatan dari dewa. Selain ruang suci utama, terdapat juga 2 buah ruang suci yang berukuran lebih kecil, yaitu 2 x 2 meter. Ruangan ini juga digunakan untuk bersembayang. Ruang tambahan ini terletak pada sisi kanan dan kiri ruang suci utama. Terdapat beberapa patung dewa pada bagian dalam ruangan ini. Pada denah terdapat 6 buah kolom yang saling berhadapan dan terletak pada tengah-tengah ruangan. Ukuran kolom tersebut yaitu 0,3 x 0,3 meter. Ruangan besar yang hanya terdiri dari susunan kolom-kolom ini biasanya disebut dengan hall berpilar. Ruang penyimpanan terletak pada bagian belakang pada bangunan kuil, yaitu tepatnya pada bagian belakang ruang suci tambahan. Terdapat 2 buah ruang penyimpanan pada kuil ini, yang dimana ruangan ini digunakan sebagai tempat menyimpan peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk sembahyang. Terdapat juga 3 tempat pemujaan yang berada di luar bangunan utama. 2 tempat pemujaan yang berada di depan bangunan utama disebut sebagai para bakta, yaitu sebagai pengawal para dewa dan dewi. 1 tempat pemujaan lain berada di sebelah kanan bagian depan bangunan utama, yang merupakan tempat 9 arca yang merupakan perwujudan dari 9 planet di galaksi Bima Sakti. Sebelum memasuki Garbagriha, pengunjung harus membersihkan dirinya dari kotoran atau najis. Apabila ia terkena kotoran sebelum memasuki kuil, ia harus mencuci kakinya terlebih dahulu. Pengunjung tidak boleh memakai alas kaki ke dalam kuil. Namun, khusus untuk pengunjung perempuan yang sedang haid, tidak boleh memasuki Garbagriha karena dianggap sedang tidak bersih. Ornamen yang ada di dalam kuil Sri Mariamman terdapat pada bagian dalam kuil. Antara lain, dinding pembatas mandapa, pintu masuk sebelah kanan dan kiri, gerbang masuk, vimana, dan Garbagriha. ताम्बूलं मनसामया विरचितं भक्ति
भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभेरिमृदङ्गकाहलकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणति स्तुतिर्बहुविधा एतत् समस्तं मया सङ्कल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो। Ornamen tambahan pada bagian atap dilengkapi dengan patung-patung dewa-dewi yang mengelilingi bangunan. Tepat di atas 3 ruang pemujaan terdapat atap singgasana yang menyerupai bentuk kubah. शम्भो तवाराधनम् करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा। Masyarakat Medan tentunya merasa bangga memiliki kuil Sri Mariaman. Juga pada perayaan Akbar di kuil yang diadakan sekali setiap tahun, masyarakat di sekitar kuil bisa mendapatkan keuntungan dari jualan mereka. Ribuan masyarakat Hindu akan datang ke kuil Sri Mariaman pada perayaan Akbar ini. Karena banyak turis yang datang, barang-barang yang dijual di sekitar kuil menjadi lebih laku dibandingkan pada masa biasa. Mengapa kuil Sri Mariaman pantas dikonservasi? Pada awalnya, daerah di sekitar kuil ini adalah daerah yang belum berkembang. Namun, karena banyaknya pendatang yang masuk ke daerah tersebut, mereka pun melihat potensi di dalamnya untuk kemudian dikembangkan menjadi satu daerah yang maju. Juga satu hal yang unik terdapat pada Kampung Madras, yang mayoritas penduduknya ditinggali oleh orang-orang peranakan India di Indonesia. Hal ini menjadi satu keunikan tersendiri di daerah ini. Kuil ini juga merupakan kuil tertua di Sumatera. Hai Nat, gimana pendapat Anda setelah mengunjungi tempat ini? Perasaan aku senang. Serius sekali. BBC News tahu nggak? 现在想去的是哪些机场？ Berasa di India. Kenapa berasa di India? Karena diputarin lagu India. Terus suasananya, patung-patungnya sampai India. Dari segi arsitekturnya, kenapa merasa di India? Kayaknya kau